Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kembali lagi di GoVlog TV. Di video kali ini di konten outdoor gear review. Ya, di video sebelumnya saya lagi solo moto camping dan ya sekarang ini lagi solo moto camping dan di konten ini di video ini sekalian saya akan jelasin gear outdoor camping apa aja yang saya bawa pada saat solo camping kali ini. Ada beberapa gear yang baru saya jelasin ya di video ini. Dan pastinya saya mulai ya reviewnya itu apa yang ada di motor dulu ya. Ya mungkin sudah pernah ada yang tahu ya, tapi akan saya jelasin lagi. Selanjutnya saya akan jelasin apa yang ada di bagian itu ya, api unggun, peralatan buat kayu bakarnya apa aja. Dan selanjutnya saya akan jelasin yang ada di meja ini ya, dari peralatan masaknya, botol dan lain sebagainya yang ada di sini semua. Selanjutnya pasti saya akan jelasin apa aja yang ada di dalam tenda ya, gear peralatan tidurnya dan lain sebagainya, dan pasti saya akan jelasin sekilas tentang tenda yang baru saya pakai ini. Ya udah langsung aja saya mulai reviewnya gear apa aja yang ada di motor dulu. Untuk motor yang saya pakai pada saat solo moto camping kali ini seperti biasa ya, motor favorit saya sih. Kalau perkempingan sih wajib bawa Honda CT125 ini ya, karena punya bagasi yang besar di belakangnya buat nyimpan tas dari brand Daytona Harley Begins yang size itu kurang lebih sekitar 85 liter atau 90 gitu ya, total semuanya dengan side bag yang hijau ini ya, itu tuh kurang lebih 10 liter dari brand Daytona Harley Begins juga. Dan untuk yang di stangnya itu ada tas handlebar bag ya dari brand Eiger nih, yang ini. Ini size satu kurang lebih sekitar 3 liter kalau nggak salah. Dan beberapa aksesorisnya ada dari Zeta, kebanyakan dari Zeta, buat raknya ya, windshieldnya, dan skid plate ya, dan handguardnya gitulah. Ya kebanyakan dari Zeta, dan Kitako sih ada ya beberapa. Jadi itu aja sih yang ada di motor ya, yang ngebantu saya buat bawa peralatan tas camping ya. Di sini alat buat potong kayu ya, dan bikin alas api unggunnya, atau saya sebutnya pertakibian ya, gear pertakibian. Ya, takibi itu alas buat api unggun ya, atau takibidai ya, ini sebutannya, alas buat api unggunnya. Dan ini peralatan buat potong kayu dan bakar kayunya ya. Ya dimulai dari ini dulu ya. Ini tuh bonfire stand ya sebutannya bahasa Inggrisnya, atau fire stand gitulah, alas buat api unggun. Jadi kalau saya sih wajib ya, mau yang di tanahnya berumput atau yang berbatuan seperti ini, wajib bawa bonfire stand ini ya, atau alas kayu bakar, alas api unggun gitu. Alas api unggunnya atau alas kayu bakarnya ini nggak ada merek ya, no brand. Dan ini alat tiupnya, buat biar apinya ada lagi ya, alat tiup kayu bakarnya gitulah. Dan ini juga sama, no brand ya, nggak ada mereknya. Untuk sarung tangan buat potong kayu ya, ini dari brand Bandok. Jadi sarung tangan ini wajib sih ya buat potong kayu, biar lebih tangan lebih aman ya saat pegang kayu yang mungkin ada durinya atau lain sebagainya. Dan ini alat potong ya, buat belah kayu ya, seperti ini ada kapak ya dari brand Gear 8. Ini juga baru ya saya pakai pada saat camping kali ini. Dan ini juga, ini tuh Opinel ya, Opinel folding saw. Ini tuh kalau nggak salah nomor 18 deh. Ini juga baru saya pakai pada saat camping kali ini, dan ini nyaman sih ya, dan sangat mudah ya jadinya saat potong kayu, semacam gergaji lipat gitu ya. Ini adalah pisau ya, dari brand Mora Knife, dan ini udah lama sih saya punyanya, dan ya suka sih buat potong kayu, belah kayu ya, oke banget sih pisau dari Mora Knife ini. Lanjutnya ini buat bakar kayu bakarnya ya, biar gampang terbakar saya wajib bawa ini sih, ini Soto ST450. Ini tuh pakai gas high cook ya, wajib, jadi buat sumber daya apinya. Dan ini apinya juga lumayan besar ya, dan kebantu banget nih buat apinya cepat terbakar gitu. Jadi saya nggak pakai bahan bakar apapun, cukup pakai ini aja juga, torch ya, jadi gampang apinya terbakar, jadi gampang kayunya terbakar.
Dan alas buat api unggunnya ini yang di ini ya. Ini tuh semacam kain tapi yang fireproof gitulah, anti api ya. Ini dari mereknya Zencams ya. Ini tuh ukurannya sekitar 30 cm kali 30 atau 50 gitu ya. Kalau salah 30 deh. 30 atau 50 gitu. Dan ini wajibnya dipakai alas ini karena saat kayu bakar berjatuhan ya, itu rumput atau ya apapun itu yang di sekitarnya terlindungi ya. Jadi ini nggak terbakar gitu. Fireproof dari kain yang ini. Ini sekalian aja ya saya review ketiganya karena masih satu brand ya, satu merek. Untuk meja dan kursinya. Untuk mejanya ini folding table ini ya. Dari brand Helinox, ini Helinox Table One. Kalau yang itu dari brand Helinox juga, Helinox Table O kalau nggak salah namanya. Itu tuh alasnya yang bulat itu plastik ya. Kalau yang ini bahannya tuh kain dan bisa dilipat. Dan kalau masak-masak sih saya lebih worth it di sana ya, karena dia bahannya tuh plastik yang keras gitu. Kalau ini kan kain, jadi misalnya berjatuhannya masakan atau apa nih takutnya gampang terbakar gitu ya. Jadi lebih baik yang di Table O itu, Helinox Table O. Dan untuk kursinya saya pakai dari brand Helinox ya, Helinox Chair One. Ini gear yang ada di bawah meja ya. Saya mulai dari wadah tempat makan ini saya letakin kimchi ya. Ini wadah dari Ziploc ya. Ini wadah telur dari brand Eiger. Ini tuh bisa muat 6 telur. Ini sisa saya 1 telur ya. Selanjutnya ini wadah minyak goreng ya. Ini no brand sih. Sini tuh ada lap ya, microfiber dari brand Soto. Ini include bawaan dari ini Soto ini. Dan untuk piring lipatnya ini ya, atau dishnya ini dari brand Fossils. Dan ini tadi ya cookware atau wajan dari brand Soto. Ini tuh Soto Navigator cookset ya, tapi ini navigator yang small, yang satu aja sih, yang satu bagian ini aja dengan lidnya atau penutupnya. Dan untuk fry pan-nya saya pakai dari brand Soto juga ya. Ini tuh diameternya 18 cm. Alat makannya saya bawa sumpit ya. Ini sumpit lipat dari brand Snowpeak ya. Snowpeak chopstick, ini tuh bambu. Dan ini keren aja sih, sumpit favorit saya. Ini ada mini tongs, ini dari brand Evernew. Ini yang Evernew Nixukam kalau saya nama. Ini ringan ya, tongs mini gitu. Ini ada semacam apa sebutannya ya, spatula apa ya. Ini dari brand Snowpeak ya, lipat gini, keren, compact sekali. Dan ini ada satu set ya, sendok dan garpu lipat. Ini dari brand Evernew Forestable ya, seperti ini. Itu alat makan yang saya punya ya, udah saya jelasin di sini. Selanjutnya saya akan bahas di perbotolan ya. Di perbotolan ini ada beberapa botol ya. Ini yang dari Smart Water, ini saya 1 liter, saya bawa 2, berarti 2 liter ya, air mineral. Selanjutnya ini ada 2 botol, ini yang botol dari brand Stanley. Ini saya buat nyimpan minuman dingin ya, dengan es batu di sini. Kalau yang Stanley botol ini saya satu kurang lebih 1 liter. Ini buat nyimpan es batu aja sih ya. Es batu semua saya simpan di sini. Kalau yang ini tuh size-nya itu 470 ml. Nah, ini buat nyimpan minuman yang dingin ya, sama es batu. Ini saya bedain. Dan ini ada cooler bag ya. Cooler bagnya ada seperti biasa, sudah pernah saya review ya, dari brand Thermos. Ini sudah saya masukin ice cube di dalamnya, ada 2 ya, atas dan bawah. Ini minuman-minumannya semua. Dan ini udah mencair ya karena udah seharian. Dan ini juga compact ya, size-nya itu 5 liter ukurannya. Di meja Helinox Table One ini udah ada 1 set ya, peralatan buat bikin kopi V60. Dimulai dari ini dulu ya, wadah buat nyimpan kopi filternya ya, paper filternya dari brand Kogu. Ini ada gelasnya.
Ini tuh stainless, double wall stainless ya, dari brand Kogu juga. Ini ada kedelnya dari brand Kogu juga ya, dengan termonya dan lid. Ini salah satu kedel buat bikin kopi favorit saya sih ya. Ini tuh cup sekaligus dengan coffee drippernya ya. Ini salah satu gear baru saya, dan ini juga masuk ke favorit karena 2 in 1 gitulah, dapat coffee drippernya di sininya dengan cupnya yang 300 ml ya. Ini ada coffee grindernya. Ini juga sama dari brand Kogu ya. Ini juga saya suka sih modelnya. Model-model stainless gitu ya. Dan ini ada wadah kopinya gitu ya, buat penyimpanan biji kopi. Ini dari brand Kogu juga, seperti ini. Ini juga gear favorit saya nih. Dan untuk timbangannya saya pakai dari brand Hario ya. Ya, ini scale atau timbangannya ya. Ini kipas portable favorit saya sih, Claymore P60. Ya, ini kipas yang menurut saya compact ya, dan lumayan dingin ya. Ada 4 speed, dan ini bisa dilepas ya, tripodnya gitu, dan praktis sih, muat di dalam tas camping saya. Claymore V60 Plus misalnya. Ada 4 kecepatan dan suara anginnya itu hening ya. Dan ada timer di sininya. Ada handle juga ya. Untuk lantern pole-nya ini lantern pole lipat ya. Dan menurut saya ini praktis dan ukurannya juga lumayan tinggi nih ya. Dan itu lampunya ya. Untuk pelampuan saya bahas selanjutnya karena ada di dalam tenda ya. Untuk lampu yang itu saya pakai dari Goal Zero Lighthouse Micro Charge ya. Selanjutnya ini yang di dalam tenda. Di dalam tenda ada perlampuan dan baterai ya, power bank. Untuk perlampuan saya bawa beberapa lampu ya. Dari yang pakai baterai atau elektronik, dan ada yang pakai gas ya, atau gas lantern sebutannya. Yang ini dari brand Soto ya. Ini semacam candle lantern tapi ini pakai gas ya. Ini Soto Hinoto. Buat tadi malam sih saya pakai gas kanister ini ya, dari Soto untuk nyalain apinya. Ini gas kanister Sotonya, power gas 250. Dan ini ngidupin apinya pakai lighter ya. Ini dari brand Soto. Ini Soto Torch ya. Dan ini lampu buat di dalam tenda. Ini dari brand Goal Zero Crush Light. Ini unik sih. Ini buat di dalam tenda nih. Cukup kok ini, dan lampunya juga nggak terlalu terang dan nggak terlalu redup ya. Jadi pas aja sih pakai lampu Goal Zero Lighthouse, Goal Zero Crush Light ini. Dan selanjutnya tadi yang di luar itu ada Goal Zero Lighthouse Micro Charge, yang ini Lighthouse Micro Flash. Perbedaannya ini nggak ada port USB buat bisa ngecas ya. Jadi ini hanya berfungsi sebagai lantern dan senter aja ya. Dan saya bawa headlamp ya, karena ini penting juga sih. Tapi karena di campsite ini ada cahaya ya, ada cahaya lampu di pepohonannya, jadi yang nggak kepake sih. Ya ini Netcore ya, headlamp dari brand Netcore. Ini NU25. Dan untuk power banknya saya bawa 2 ya. Yang ini Goal Zero Venture 70 seperti biasa ya, yang selalu saya bawa. Dan satu lagi sama juga Goal Zero Sherpa 100. Ini juga selalu saya bawa. Ini berdua ini juga cukup ya, dan perkabelannya buat ngecasnya. Ya, selanjutnya yang di dalamnya apa aja dalam tenda nih. Ya, di peralatan tidur di sini ada sleeping bag, matras, dan bantal. Untuk sleeping bagnya saya pakai dari brand Monbel Seamless Down harga 800. Untuk bantalnya atau pillownya saya pakai dari brand Termares ya. Ini bisa dilipat kecilin jadi seginian lah. Ini juga nyaman ya, empuk. Dalamnya itu ada semacam busa gitu.
Dan untuk matras lipatnya saya pakai dari brand Thermarest. Ini Thermarest Z-Lite. Ini ukurannya memang lumayan tebal ya, gede, tapi ini empuk, nyaman sih. Nah, jadi itu aja sih peralatan tidur yang ada di dalam tenda ini. Ya, ini tenda yang baru saya pakai ya pada saat solo motor camping kali ini, dan baru saya liatin di video ini ya. Ini tenda dari brand Mountain Hardwear EV3 atau EV3. Ini jenis tenda mountaineering tent ya, atau tenda gunung. Kapasitasnya buat 3 orang. Untuk door atau pintu keluar masuknya ada 2 ya, kiri dan kanan. Dan ini jenis tenda single wall ya, atau single layer dengan frame di bagian atas ya, ada 4 set frame. Jadi sangat simple banget sih untuk setup pemasangan tenda ini ya. Di dalamnya juga sangat lega ya, bisa buat kapasitas 3 orang dewasa dengan banyak ya ventilasi di kiri kanan ini, atasnya dan belakang sana, dan di depannya ada 1 ventilasi. Dia bisa buat 3 orang dewasa, dan nyimpan backpack pastinya bisa ya, karena ini lumayan lega sih menurut saya. Bagian depannya ya, pintunya di kiri dan kanan ini, doornya. Jadi seperti ini tampaknya. Itu tadi ya, depannya masih ada jendela 1 yang kecil, ventilasi. Itulah gear outdoor yang saya bawa ya, yang saya pakai pada saat solo motor camping kali ini. Dan camping pakai tenda mountaineering tent atau tenda gunung ini ternyata nyaman juga ya, walaupun ini tendanya single layer ya, tapi ini tenda spek gunung. Dan yang saya suka dari tenda ini modelnya sih ya, saya suka modelnya, dan setupnya simpel ya, praktis, masuk gampang gitu pemasangan tenda jenis mountaineering tent ini. Dan untuk video reviewnya khusus buat tenda Mountain Hardwear EV3 ini akan saya jelasin di video selanjutnya. Saat camping kali ini cerah, dan ya saya bisa setup ya meja dan kursi di luar tanpa menggunakan tap. Jadi ya untuknya nggak hujan, jadi ya bisa masak-masak dan bikin kopi di sini seharian. Ya, sekian video kali ini, semoga video ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton.